Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat Tuhan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar pesan-pesan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami diberi nafas kehidupan karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah menjadi orang yang murah hati. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safrat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Bapak Ibu Saudaraku, kisah seorang yang bernama Curtis Jackson adalah seorang tunawisma. Satu hari ada seorang ibu yang menemukan Curtis dalam perjalanannya menuju ke kantor dan menolongnya. Sejak saat itu Curtis tinggal bersama ibu ini dan anaknya yang masih kecil. Namun beberapa lama kemudian si ibu kehilangan pekerjaan dan rumahnya karena satu hal. Mereka pun dengan terpaksa tinggal di mobil, satu-satunya harta yang masih mereka miliki. Tetapi ini pun tidak berlangsung lama. Polisi yang mendapati mereka tinggal di mobil memberikan peringatan akan mengambil anaknya yang masih kecil dan menyerahkannya untuk dirawat oleh negara jika mereka tak memiliki tempat tinggal yang layak. Mereka pun kemudian pindah ke hotel. Namun, siapa yang bisa membayar tagihannya? Curtis dengan segala daya upaya berusaha membalas kebaikan ibu tersebut dengan membayarkan tagihan hotel dari hasil bekerja sebagai buruh kasar. Dan Curtis dapat membayar tagihan hotel dalam waktu yang cukup lama. Bahkan total pembayarannya mencapai
$9.000. Tuhan selalu melihat dan memperhitungkan tindakan orang yang bermurah hati kepada orang lain, apalagi jika itu dilakukan dengan tulus, mesti dalam keterbatasan. Saudaraku, setelah menyingkir dari Ahab ke sungai Kerit, Elia kemudian diperintahkan Tuhan untuk pergi menuju Sarfat untuk menemui seorang janda yang akan memberinya makan. Ternyata janda yang dikatakan Tuhan akan memberinya makan sudah hampir tidak punya apa-apa lagi. Ketika berjumpa dengan Elia, ibu ini hendak memasak segenggam tepung dan sedikit minyak, hendak dimasak untuk makan janda dan anaknya. Itu adalah bahan makanan terakhir yang mereka miliki. Sesudah itu, ia dan anaknya tak tahu lagi bagaimana bertahan hidup dan sudah bersiap untuk mati kelaparan. Namun ibu ini tetap taat pada apa yang telah diperintahkan Elia dan memutuskan untuk melayani Elia dulu. Tindakan iman janda ini diperhitungkan Tuhan, sehingga janda ini pun mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, dalam hidup ini Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dalam keadaan apapun, bukan hanya ketika dalam kelimpahan, tetapi juga ketika kita sedang dalam kekurangan. Kemurahan hati adalah masalah sikap, bukan keadaan. Tuhan ingin setiap kita untuk menjadi pribadi yang murah hati, terlepas apakah kita dalam keadaan berkelimpahan atau tidak. Ingatlah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jika Tuhan berkehendak untuk menjadikan hidup kita sebagai saluran berkat bagi orang lain, maka Tuhan pasti akan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang murah hati kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dan dalam keadaan apapun. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan dalam hidup kami. Kami mau belajar taat untuk menjadi pribadi yang murah hati seperti yang Kau inginkan. Apapun kondisi saat ini yang sedang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami mau melakukan untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.